Tadi kan yang ke satu employee, contohnya kerja di BRI, kerja jadi guru, kerja jadi di pabrik dan sebagainya atau lain-lainnya. Yang kedua itu self employee. Ada yang tahu artinya ini kan bahasa Inggris ya? Yang bilang saja tangan, self tangan itu jadi self employed. Ada yang pengen mencoba jawab? Kalau kita lihat dari kata-katanya self itu kan diri sendiri, employed ini karyawan, jadi menjadi karyawan di bekerja sendiri. Ya, benar. Bekerja mandiri. Ya, benar. Jadi itu kita bekerja mandiri. Jadi kita yang di sini tadi kan kita kerja di tempat orang, kalau di sini kerja di tempat sendiri. Ada yang mau ngasih contoh? Kira-kira yang kerja di tempat sendiri itu apa? Kita jadinya laundry. Laundry. Oh iya benar. Iya. Laundry yang dikerjakan sendiri. Nah, kemudian lagi potong ayam, warnet yang dikerjakan sendiri. Warnet yang dikerjakan sendiri. Ngojek yang biasa itu ya. Iya, biasa. Ada contoh lagi? Perangkot. Biasanya ada bosnya. Kalau foto, fotonya sendiri ya. Tukang foto. Tukang foto yang fotonya kameranya milik sendiri itu ya. Iya. Ya fotografer ya. Anak broadcast itu mayoritas itu cita-citanya itu. Ya. Fotografer. Ini jurusan apa nih? Broadcast. Fotografer. Faceboy. Oh. Tadi Faceboy. Tapi kalau fotografer kameranya milik orang terus kita kerja di orang bukan di sini. Lah, jadi kalau self employee atau kerja di usaha sendiri, kita bekerja di usaha kita sendiri, kita kerjakan sendiri. Mungkin kita punya karyawan, misalkan masnya ini jadi fotografer, punya anak dua, tapi masnya juga itu kerja. Itu ya masuk self employee. Jadi bedanya kalau di sini kita digaji oleh bos kita, kalau di sini kita digaji oleh customer kita. Kita berwirausaha lah kalau di sini ini. Jadi kalau di sini tadi gaji kita relatif tetap. Kalau di BRI ya 2.200.000 itu terus 2.200.000 mungkin naiknya setahun sekali, naiknya dikit-dikit gitu ya. Kalau di sini tidak. Kalau penghasilannya ini kalau di sini mungkin naik turun. Ya, nah naik turun. Kok pintar sekali Mbak? Pernah kayak sulit Pak. Jadi kalau di sini mungkin naik turun, mungkin awalnya belum laku, penghasilannya 0 di bulan. Mungkin meningkat jadi 1 juta atau mungkin jadi 5 juta dan seterusnya. Ini saya contohkan ke yang usaha yang sudah saya lakukan sendiri, ya juga termasuk di self employed. Jadi kalau yang sudah saya lakukan self employed ini, saya bikin software yang bikin saya sendiri. Saya pasarkan sendiri lewat internet, tapi saya juga punya yang kerja di saya, tapi saya tetap ikut kerja. Jadi saya masih self employed. Jadi kalau saya pas jualan software sebulan dapat sekian, mungkin pas naik, pas laris penghasilan naik, pas nggak laris penghasilan turun, pas laris lagi naik lagi. Jadi nggak tentu seperti itu. Saya kerja di tempat sendiri. Itu kalau self employed. Jadi saya tidak kerja di perusahaan. Contoh self employed. Kemudian ini sudah jelas ya, ada yang saya tanyakan. Kemudian yang ketiga itu business owner. Delivery itu. Yuk. Ada yang pengen jawab apa itu business owner? Bener. Mas siapa? Yang jawab tadi itu siapa tadi? Sudah saya catat tadi ya. Saya. Oh, ya, sudah ya. Mas apa? Ya. Business owner, jelaskan kayak apa di bahasa Indonesia kan, Mas Novel. Saya catat. Pemilik perusahaan punya perusahaan itu sendiri. Ya benar. Novel. Absen berapa? Absen 14. Benar. Seperti yang disampaikan oleh Mas Novel, jadi business owner itu adalah orang yang memiliki bisnis.
Jadi dia orang tersebut memiliki suatu bisnis yang di dalamnya tersebut ada karyawan-karyawan, punya karyawan mengerjakan usahanya ini. Nah, pemilik bisnis ini berada di luar bisnis dan keuntungan-keuntungan dari bisnisnya ini mengalir ke pemiliknya ini. Beda dengan di sini. Kalau di sini tadi kan punya bisnis, punya usaha, tapi orangnya tersebut masih ikut bekerja, masih masih mempengaruhi jalannya usaha. Kalau dia nggak hadir di situ, usahanya nggak jalan. Contohnya fotografer, tapi fotografernya masnya yang pinter, yang masih biasanya dicari pelanggan. Anak buahnya hanya membantu saja, tidak bisa menggantikan masnya. Itu masih self employed. Tapi kalau di sini karyawan itu sudah bisa menggantikan sepenuhnya pemilik. Maksudnya gini, kalau di sini pemiliknya tidak bisa hadir, kemudian usahanya akan terhenti. Kalau di sini tidak, ketika pemiliknya meninggalkan usaha, usahanya tetap jalan, karyawan tetap bisa menjalankan. Itulah business owner. Contoh yang pakai waktunya masih ya 1,5 jam lagi. Masih 1,5 jam. Contohnya ini kan ada Windows, ada Microsoft Office dan sebagainya. Ada yang tahu kira-kira ini pemilik perusahaannya siapa? Windows. Ya, Windows. Perusahaan yang menghasilkan ini siapa? Orang. Ya, perusahaannya. Kan perusahaan dari mana? Microsoft. Ya, benar, Microsoft. Jadi contohnya ini Windows ini dihasilkan oleh Microsoft. Itu. Awalnya Microsoft ini didirikan oleh seorang bos. Nah, bukan bos, waktu itu masih mahasiswa dari Harvard. Namanya Bill Gates. Lah, awalnya orangnya ya kerja di situ mengembangkan Windows, mengembangkan sistem operasi, terus pemrograman visual basic dan sebagainya. Awalnya kerja di situ. Bill Gates itu pemiliknya itu mengembangkan di situ. Tapi sekarang dia nggak pernah kerja di situ, tapi jalan-jalan kemana-mana, termasuk ke Indonesia, ke India, ke mana lagi itu? Thailand. Pokoknya ke negara-negara yang masih tertinggal ya di Afrika, menyumbang kemana-mana. Itu dia pemilik Microsoft, penghasilannya ngalir terus, tapi dia sudah nggak bekerja lagi di situ karena dia sudah punya bisnisnya software Microsoft. Jadi dia punya pimpinan di perusahaannya, contohnya dulu Steve Ballmer, terus siapa tuh, sudah dari siapa lagi lupa saya yang pengganti terbarunya. Jadi business owner itu memiliki bisnis, dia nggak usah hadir di situ, tapi usahanya masih jalan terus. Kalau di sini, kalau yang Microsoft kan luar negeri, ada yang pengen memberi contoh yang beserta sini lah. Nah, angkat tangan. Pokoknya 2 ini, soalnya ini kan analisisnya lumayan berat. Ayo, angkat tangan. Ayo, saudara apa? Terserah bebas, pokoknya business owner. Mas siapa? Mas Hadi, ya. Ya silakan. Contohnya. Pemilik warnet. Ya. Silakan dijelaskan pemilik warnetnya itu tiap hari kerjanya apa, terus yang ngerjain siapa dan sebagainya. Jelaskan dikit. Oh iya, benar. Jadi menurut Mas Hadi absen berapa ini? Sariato. Dapat 2 poin soalnya. Nah, contoh yang diberikan oleh Mas Hadi ini pemilik warnet. Jadi pemiliknya itu awalnya hanya mendirikan warnetnya saja, kemudian dia merekrut karyawan, kemudian yang jaga, yang ngelola, yang pokoknya yang ngurusi warnetnya itu karyawan. Bosnya nggak hadir di situ, usaha jalan terus. Nah, itulah disebut business owner. Jadi business owner itu nggak hadir di usahanya tetap jalan, penghasilan tetap mengalir. Kira-kira penghasilannya gimana? Tetap atau naik turun atau gimana? Naik turun. Nah, kalau di sini sama kayak di set point, penghasilannya itu naik turun, cuma dia nggak hadir di usahanya pun tetap jalan terus. Nah,
Kepemimpinan tadi apa kira-kira kaitannya dengan di sini? Ada yang pengen menjawab dulu? Apa poin? Poinnya 3. Kepemimpinan itu kaitannya dengan di sini apa? Sana. Mas itu kayaknya mau jawab ya. Saya Pak. Ya. Kepemimpinan apa? Pak, kelamaan waktunya habis. Jadi Wow. awalnya kalau kita mau membuat bisnis, kita biasanya kalau masih dalam proses merancang, kita belum bisa meninggalkan bisnisnya. Misalkan mau bikin bisnis percetakan atau apa gitu ya, atau jasa fotografi. Awalnya ketika kita masih merintis, kita masih mendirikan, itu tidak bisa kita langsung tinggal. Kita harus hadir di situ untuk gimana biar usaha kita biar bisa jalan. Kan masih startup atau startup itu masih proses perintisan. Awalnya itu kita harus terjun di situ. Kita mulai dari merekrut karyawan, terus kita mengelola karyawan agar karyawan itu bisa bekerja tanpa kehadiran kita. Awalnya itu kita harus memimpin mereka dulu, kita pimpin, kita jadi pemimpinnya. Mereka kita bina, gimana biar usaha kita bisa dikelola mereka, bisa kita tinggalkan. Kita memimpin, merekrut, memimpin, kemudian memberi tujuannya, menyampaikan tujuan kita di usaha kita apa, disampaikan ke karyawannya, kemudian apa yang dilakukan, kemudian pokoknya segala macam. Awalnya itu kalau masih startup mendirikan, bosnya dulu ini menjadi pemimpinnya. Contohnya kayak Facebook. Facebook itu pendirinya namanya Mark Zuckerberg. Awalnya yang membuat programmingnya untuk Facebook itu ya Mark Zuckerberg itu sendiri awalnya. Kemudian dia merekrut teman-teman kuliahnya di Harvard kerja di Facebook. Teman-temannya menjadi bawahnya, Mark Zuckerberg menjadi pemimpin. Tapi lama-kelamaan semakin berkembang. Sekarang Mark Zuckerberg sudah merekrut karyawan menjadi CEO atau Chief Executive Officer, menjadi pemimpin puncak. Sekarang Mark Zuckerberg keluar dari sini, sudah nggak jadi pemimpin lagi. Dia merekrut Sheryl Sandberg menjadi CEO-nya Facebook. Mark Zuckerberg keluar, sudah nggak jadi CEO lagi, menjadi business owner. Ini Facebook sudah jalan sendiri. Sekarang Mark Zuckerberg menjadi business owner. Jadi kepemimpinan tadi kaitannya dengan ini. Ketika kita masih dalam proses perancangan bisnis, kita menjadi pemimpinnya. Jadi kita harus punya jiwa kepemimpinan. Kemudian, oh ya di sini belum ya. Jelaskan dulu yang di sini atau yang berkaitannya dengan pangkat merah. Yang 4 dulu ya. Ada yang tahu kira-kira ini kan sudah employee, business owner atau apa? Yang di sini yang tahu? Iya, itu. Pernah dengar ya di mana, Mas? Lupa deh. Tapi pernah tahu ya? Ya di mana? Di SMP. Di SMP ya. Ayo tinggal dulu, saya kasih waktu 1 menit. Kayaknya Masnya ini lebih dulu tahu ya dari nganu apa? Yang ini cash flow quadrant. Takut 1 menit waktunya. Ayo tinggal. Lupa deh. Nah, di sini itu ada. Nih, ayo ingat, iya Pak. Mas, ingat nggak awalnya I? Bukannya. Muncul ya. Kata kedua. Pak. Di sini tuh investor. Nah, ada yang pengen menjelaskan seperti apa itu investor? Ada yang memberi biaya. Menginvestasikan siapa? Ya, investor Pak. Menginvestasikan kemudian Sahamnya atau
uangnya itu kepada usaha itu untuk dikembangkan agar mendapat untung. Ya, bagus sekali Mbak. Absennya berapa? 10. Cindy Krisdayanti ya. Ini mantannya yang penyanyi itu ya. Krisdayanti. Krisdayanto. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Cindy, jadi investor itu orang yang menginvestasikan sebagian uangnya untuk diinvestasikan, dikembangkan di suatu usaha milik orang lain. Ya, benar sekali. Seperti itu konsepnya. Jadi investor itu adalah orang yang menginvestasikan sebagian uangnya untuk dipakai dikembangkan di suatu usaha tertentu, gitu ya, atau di suatu bisnis tertentu. Benar, Mbak Cindy, seperti itu. Ada yang pengen ngasih contoh? Apa? Saya kasih contoh warnet yang seperti yang sudah di bisnis owner tadi. Misalkan yang satu mas ini misalkan mau bikin usaha warnet itu ya, mas ini. Kemudian mas ini sudah merancang RAP, apa namanya, RA gitu, rancangan anggaran belanja gitu ya. Misalkan untuk mendirikan warnet itu butuh modal 100 juta itu ya, 100, ini contoh ya, misalkan saja masnya ini ternyata punya uang 50 juta contoh. Terus kan anggaran rancangan sudah jadi, anggaran cuma 50, terus masnya tidak tambah, masnya mungkin masnya ini menghubungi Mbak ini, ayo investasi di usaha aku mau mendirikan warnet, untuk hitungannya itu habis 100 juta, tapi aku cuma 50. Gimana kalau kamu join di usaha aku, kamu investasi, nanti kita ganti hasil. Nah, seperti itu. Misalkan Mbaknya ini punya 25 juta, berarti kan masih kurang 25 lagi. Misalkan menghubungi Mbak ini, ayo investasi di tempatku. Akhirnya terkumpul lah uang 100 juta. Hasil dari investasinya masnya terus bapaknya. Nah, nanti hasil dari uang yang terkumpul ini kan dipakai untuk mendirikan suatu usaha, warnet atau apa gitu ya. Nah, nanti mbaknya ini kan nggak kerja apa-apa, cuma investasi saja, tapi mbaknya dapat untung per bulan, dapat bagian. Nah, kita dengan berinvestasi contoh mbak ini tadi, yang bekerja tiap bulan kan akan dapat laba, dapat bagian sekian persen gitu ya. Tentunya mbaknya akan tiap bulan dapat penghasilan gitu ya, penghasilan bulan 1, bulan 2 misalkan. Ini mbaknya nggak kerja, yang kerja itu uangnya yang diinvestasikan tadi. Uang yang 25 juta diinvestasikan, dia bekerja untuk mbaknya. Paham ya? Jadi investasi itu kita punya uang yang bekerja untuk kita. Ya, nanam modal. Contohnya banyak, mungkin investasi saham, mungkin investasi kos-kosan seperti yang sudah saya lakukan. Kemudian mungkin investasi sapi, saya juga sudah melakukan. Kemudian kalau mobil mungkin enggak ya, mobil lebih ke liabilitas. Kita kalau punya uang, uang itu bisa kita belanjakan, itu ada 2 jalur alternatif. Mungkin ke aset, mungkin ke liabilitas. Nah, gini, misalkan Mas yang pada itu setelah berbisnis di sini ya, jadi self-employed, misalkan usaha fotografinya lo waris untuk pre-wedding, untuk pernikahan, untuk orang wisuda atau apa ya, seperti itu. Misalkan fotonya hasilnya bagus itu ya, ada keunikan sehingga orang itu senang sekali ada masuk. Nah, masih dapat laba banyak, untung. Misalkan dapat uang, contoh ya, misalkan dalam 6 bulan terkumpul 600 juta. Wow.
Atau ya. Nah, uang ini bisa kita belanjakan, misalnya belanja mas kan itu dibelanjakan oleh masnya itu mungkin ke aset, mungkin ke liabilitas. Kalau ke aset, setelah barang yang kita beli atau apa yang kita beli itu dia akan menghasilkan uang ke kantong kita, menambah. Kalau liabilitas setelah kita beli dia malah mengeluarkan uang dari kantong kita. Ada yang pengen ngasih contoh? Misalkan uang 600 juta setelah bisnis emasnya beli kos-kosan, contohnya 600 juta ini misalkan dapat berapa ya? Kalau punya saya kan 200 juta dapat 6 kamar per bulan 1.800.000. Kalau ini anggap saja 3 kali lipatnya ya, 3 kali lipatnya per bulan berarti menghasilkan 6 kamar. Berarti 18 kamar dapat uang berapa itu? 4 juta. Anggap saja 4 juta lah. Tiap bulan masnya dapat 4 juta. Nah, masnya membeli kos tadi itu termasuk investasi. Masnya jadi investor, termasuk investasi. Tiap bulan dapat penghasilan, namanya cash flow kalau properti. Adalah 4 juta gitu ya. Kalau saya 1.800.000, itu kalau dibelikan di aset. Mungkin asetnya bisa aset berupa non fisik, contohnya saham, atau fisik, contohnya kos-kosan. Itu kalau dibelikan aset. Tapi kalau masnya saya nggak mikir investasi, saya nggak, ini usaha saya sendiri, suka-suka saya lah mau saya kemanakan uang saya. Misalkan masnya mikir gitu, akhirnya uang 600 juta ini dipakai untuk beli misalkan mobil Fortuner atau mungkin Pajero Sport 500 juta ya. Misalkan dipakai untuk beli Pajero Sport seri. Pajero Sport itu kan bukan mobil untuk usaha ya, untuk dipakai pribadi. Masnya tiap bulan mungkin beli bensin, pengeluaran bensin, mungkin nyepet apa itu licet gitu ya. Akhirnya masnya nyepis apa ke tukang stok magic kita pulang dan hasilnya pengeluaran lagi, maintenance namanya. Ya, tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali ganti oli, beli bensin sudah tadi. Ya, servis ganti oli. Jadi terus tiap tahun bayar pajak. Terus mobilnya nilainya turun terus. Soalnya kan keluar versi baru, akhirnya yang sudah Mas beli itu nilainya turun terus. Berarti namanya apa? Kalau di akuntansi ada rencana tanpa ini. Ada SMP. Kalau penurunan nilai apa namanya? Siapa yang tahu penurunan nilai itu apa namanya? Di akuntansi. Yang SMP masih ingat? Enggak, tutur. Sudah lupa semua. Sudah baru kemarin. Kalau saya malah sudah Datang kerjakan tuh bagian. Ambil ijazah kesempatan. Yang di SMP ada akuntansi siapa? Mana aja? Ada. Semester aja Pak di SMP. Semester. Tiap tahun atau tiap waktu nilai mobil yang kita beli turun terus. Namanya kalau di penyusutan atau depresiasi. Jadi nilainya mobil itu turun terus soalnya keluar versi baru. Mungkin dari barangnya itu ada yang penyo atau apa kan nilai turun terus, depresiasi. Jadi nanti di sini kalau punya uang 600 tadi, kalau kita belikan liabilitas, dia malah mengeluarkan uang dari kantong kita. Biaya bensin, maintenance, ganti oli, pajak, depresiasi dan sebagainya. Masnya bukannya semakin kaya, uangnya semakin banyak, malah terlarang itu. Jadi masnya tidak melakukan investasi, jadi bukan investor. Jadi beli mobil contohnya kayak Pajero Sport atau apa itu bukan investor, tapi bergaya hidup mewah. Tapi bergaya hidup mewah
nantinya kalau ternyata usahanya ini ada kemacetan atau apa kan usaha naik turun. Pas keluar sekali beli Pajero, pas usahanya turun cari mau bayar pajak mau apa, pas usahanya harus lebih anunya gitu. Jadi mungkin mengalami kebangetan kalau seperti itu. Jadi ada baiknya selain kita jadi set employee misalkan jadi fotografer gitu ya, kita mempelajari juga ilmu investasi biar kita tidak apa, biar kita punya pengetahuan finansial lah, biar kita tidak kesusahan secara finansial. Menurut Robert Kiyosaki, sebentar saya tanya sebelum saya sampaikan pendapatnya Robert Kiyosaki. Menurut kalian sukses itu apa sih? Ayo tangan. Berhasil menggapai cita-cita yang diinginkan dengan baik. Ya, nah. Sukses adalah sesuatu yang sudah dicapai. Sukses sesuatu yang sudah dicapai. Ya, itu sukses. Sukses saja. Ada siapa, Pak? Saya Tri Cahya harus mengulas Borobudur. Tri, Pak. Tri, Pak. Tri. Ini Mas siapa? Kurniawan juga 2012. Oh, 12. 12. Itu sukses. Secara umum. Kemudian ada sukses secara finansial. Kan sukses mungkin sukses di kehidupan keluarga, mungkin sukses di finansial, mungkin sukses di institusi dan sebagainya, sukses di karir. Kemudian ada sukses secara finansial. Ayo, ada yang pengen jawab? Ya, sukses secara keuangan itu seperti apa? Sukses dalam menjalankan usaha. Sukses dalam menjalankan usaha, ya. Ada yang ingin jawab lagi? Ya. Kalau menurut Masnya, jadi sukses apa sih sukses itu? Definisi sukses itu ada banyak sekali. Saya pernah menanyai teman-teman saya, sukses itu apa? Ternyata jawabannya itu sangat bervariasi. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi tidak ada definisi yang benar-benar paten apa itu sukses. Ada yang bahkan ada yang menjawab kalau sudah bisa berbagi pada orang lain, ada yang menjawab kalau sudah beli macam-macam. Tapi kalau menurut Robert Kiyosaki, sukses secara finansial itu adalah orang yang punya kebebasan waktu dan keuangan. Jadi tidak kaya atau sukses menurut Robert Kiyosaki, saya ulangi lagi, bebas waktu dan keuangan. Jadi di situ menurut definisi Robert Kiyosaki, sukses itu tidak identik dengan bergaya hidup mewah. Apakah misalkan kaya atau sukses itu harus punya mobil mewah, harus disebut kaya atau sukses? Bukan seperti itu kalau menurut Robert Kiyosaki. Kalau menurut Robert Kiyosaki, sukses itu adalah punya kebebasan waktu bebas, kemudian keuangan. Jadi seperti ini. Ketika kita ingin, kadang ada bermacam-macam orang ya. Kadang itu ada orang yang sudah kaya, uangnya banyak, tapi dia sibuk banget dengan pekerjaannya, nggak sempat kemana-mana. Itu kalau menurut Robert Kiyosaki, waktunya belum bebas, masih sangat sibuk, belum sukses. Mungkin ada orang yang punya banyak waktu luang, tapi uang nggak punya, mau beli ini nggak bisa, mau nyumbang nggak bisa, mau beli, pas pokoknya serba kekurangan. Waktunya punya, tapi keuangannya nggak punya. Itu belum sukses menurut Robert Kiyosaki. Jadi definisi sukses secara finansial menurut Robert Kiyosaki itu punya banyak waktu luang, punya cukup uang, tidak harus banyak, tapi cukup. Di apa penjelasannya Jainuddin Amjad itu seperti itu. Saya itu seperti apa kalau menurut Jainuddin Amjad? Ada yang pernah dengerin? Nah, artinya apa? Pernah dengerin Jainuddin Amjad? Karena ini kalau yang biasa ceramah-ceramah itu. Karena ya. Kaya itu seperti apa? Ya. Jadi kalau menurut Jainuddin Amjad itu kaya itu
orang yang merasa cukup dengan yang telah ia dapatkan dan dia bersyukur apa yang telah ia dapatkan. Kaya menurut Zainuddin MZ. Tidak ada definisi kaya itu harus punya penghasilan 10 miliar. Tidak harus punya penghasilan 10 miliar. Ada itu. Menurut Zainuddin MZ itu hati dan sebagainya. Jadi sama seperti yang kita contohkan tadi. Jadi kita dianggap sukses kalau menurut Kebet Kiyosaki itu tidak harus beli apa tadi, mobil mewah. Jadi kita dikatakan sukses kalau punya banyak waktu luang dan keuangan. Nah, gimana kita bisa mencapai punya banyak waktu luang dan punya cukup uang? Ya benar. Caranya ada di kolom sebelah kanan ini. Mungkin jadi business owner, kan yang kerjakan karyawannya. Kita akan punya banyak waktu luang. Mungkin kita usahanya jalan lancar, kita akan punya banyak uang. Ini di investasi. Berbeda dengan di sini, kita mungkin dapat penghasilan banyak, tapi kita sibuk banget, jadi kita nggak punya banyak waktu luang. Belum sukses kalau menurut kita. Contohnya pas masnya jadi fotografer itu ya. Ini saya anggap contoh saja, nggak usah di ya. Misalkan sangat panik sekali masnya. 1 minggu itu moto terus sana dapat pantai kemana-mana. Punya anak kecil, anaknya nggak terawat, misalkan anaknya umurnya 3 tahun. Kadang bapaknya tanya, bapak mana? Bapaknya sibuk kerja belum? Ya dapat uang banyak lah. Itu belum sukses menurut Kebet Kiyosaki karena waktunya itu keluar keras dan sebagainya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk mencapai ini mungkin bisa diraih lebih mudahnya di sini. Saya kira cukup ya penjelasan saya ini. Mungkin ada pertanyaan. Ini saya kasih tugas. Ini kan sudah saya jelaskan hebatnya. Apa itu? Kan sudah saya jelaskan. Setelah kita lulus, nanti kan mungkin kita bekerja, mungkin kita ada di sini. Nah ini saya kasih tugas. Nanti cita-citanya apa? Terus minggu depan maju satu persatu bercerita. Satu anak 2 menit yang diceritakan itu 1. Namanya siapa? Siapkan di rumah ya. Ya, minggu depan maju sudah siap. Kemudian cita-citanya apa? Cita-cita. Yang ketiga, usaha yang dilakukan. Usaha yang kamu lakukan apa? Misalkan kita jadi fotografer dulu ya. Usaha yang saya lakukan itu sekolah BSK Batu, mencari informasi dari internet tentang fotografi, belajar dari perpustakaan, mencari kenalan seorang fotografer dan sebagainya. Itu usaha yang dilakukan apa? Kemudian yang keempat, nanti saya buatkan kotak gini. Cita-citamu itu masuk di wadah mana kamu? Kalau benar dapat nilainya benar, disitu saya catat. Kalau salah ya saya bersalah. Jadi di paham. Selain itu juga saya kasih tugas. Saya kira sudah jelas ya penjelasannya. Saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat saya dan teman-teman. Setelah lulus nanti mungkin jadi